Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ilazara Hidayah dengan NIM 247423032991. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kasus perceraian dan sengketa hak asuh anak Sania Marwa dan Atarik Syah dalam perspektif psikologi keluarga, hukum positif, dan juga hukum Islam. Nah, berterima kasih juga kepada dosen saya yang sudah membimbing saya sehingga tercapailah saya untuk membuat video eh, apa yang saya pahami tentang kasus ini. Nah, kenapa saya memilih kasus ini? Itu karena kasus ini itu lumayan menyita perhatian publik di Indonesia dan juga permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan putusnya hubungan perkawinan, tetapi juga menyangkut hak asuh anak, pelaksanaan putusan pengadilan, perlindungan anak, serta dampak psikologis yang ditimbulkan akibat konflik berkepanjangan antara kedua orang tua. Nah, kasus ini menarik untuk dikaji. Kenapa? Karena memperlihatkan bagaimana sih hukum positif dan juga hukum Islam itu sama-sama berupaya melindungi kepentingan anak setelah perceraian. Adapun sumber dari kasus saya mengambil dari berbagai platform berita nasional, antara yang mana tuh membahas mengenai sengketa hak asuh anak antara Sania Marwa dan juga Atarik Syah. Nah, kemudian masuk kepada kronologi kejadian. Jadi, awalnya Sania Marwa dan juga Atarik Syah menikah pada tahun 2012. Dari perkawinan tersebut lahir 2 orang anak. Pada awalnya rumah tangganya harmonis. Kemudian pada tahun 2017 karena banyak goncangan keluarga, akhirnya mereka memutuskan untuk cerai dan berlangsunglah proses bercerai di Pengadilan Agama Cibinong. Majelis Hukum mengabulkan perceraian antara Sania Marwa dan juga Atarik Syah. Namun, gugatan mengenai hak asuh anak yang diajukan Sania Marwa pada saat itu tidak dikabulkan oleh pengadilan tingkat pertama. Nah, pengadilan yang telah diputus ternyata tidak mengakhiri konflik di antara keduanya karena sengketa mengenai pengasuhan anak terus berlanjut. Kemudian, Sania Marwa mengajukan upaya hukum terkait hak asuh anak. Nah, perkara tersebut berjalan cukup panjang hingga tingkat banding dan berbagai upaya hukum lainnya. Kemudian dalam perkembangannya, Pengadilan Tinggi Agama itu akhirnya memberikan putusan yang menguntungkan untuk Sania Marwa, yaitu hak asuh anaknya jatuh kepada Sania Marwa. Tapi pada saat itu anak-anak sudah terbiasa dengan lingkungan ayahnya sehingga eh, putusan tadi itu tidak bisa dieksekusi secara langsung. Seperti itu karena pertimbangan psikologis anak tadi. Nah, jika disimpulkan, maka awalnya adalah memang ayahnya yang sudah mengambil hak asuh anaknya. Kemudian Sania Marwa mengupayakan agar hak asuh anaknya jatuh kepada dia, tetapi tidak bisa karena ada cacat dari surat-suratnya. Kemudian setelah benar-benar diputuskan, ternyata anak itu sudah terbiasa dengan lingkungan ayahnya. Mau tidak mau mempertimbangkan masalah psikologis anaknya, akhirnya lambat laun dia mengikhlaskan kalau misalnya anak-anaknya tetap bersama ayahnya, dan juga lambat laun hati dari mantan suaminya juga tidak seketat dulu dalam membatasi bertemu dengan Sania Marwa. Nah, apa sih sebenarnya dampak psikologis untuk anak? Nah, perceraian itu sebenarnya tidak hanya peristiwa hukum yang mengakhiri hubungan suami istri, tetapi juga merupakan peristiwa psikologis yang dapat mengubah kehidupan anak secara signifikan. Nah, dalam banyak penelitian psikologi keluarga, anak tuh sering jadi pihak yang paling terdampak karena masa perceraian. Bisa berupa kesedihan, karena reaksi dari emosional yang paling umum muncul itu adalah kasihan. Kenapa? Karena anak itu merasa kehilangan struktur keluarga yang sebelumnya memberikan rasa aman dan kenyamanan. Nah, sebelum perceraian tadi, anak itu terbiasa hidup bersama ayah dan ibu dalam satu rumah. Nah, ketika perceraian terjadi, anak menyadari bahwa kondisi tersebut tidak akan kembali seperti semula. Perasaan kehilangan inilah yang muncul kesedihan mendalam. Selain itu, anak juga dapat mengalami kecemasan. Kecemasan muncul karena anak tidak mengetahui bagaimana masa depannya setelah perceraian. Kemudian bisa juga dalam kasus Sania Marwa dan Atarik Syah ini, konflik yang berlangsung bertahun-tahun itu berpotensi membesar kecemasan tersebut. Nah, anak tuh dapat merasakan ketegangan yang terjadi antara kedua orang tuanya meskipun tidak selalu terlihat secara langsung. Nah, dampak lainnya sering muncul adalah rasa takut kehilangan salah satu figur orang tua. Jadi, anak tadi seringkali merasa khawatir bahwa kedekatannya dengan salah satu pihak akan membuat pihak lainnya menjauh. Akibatnya, anak dapat mengalami tekanan emosional yang cukup berat dalam proses tumbuh kembangnya.
Kemudian ada juga yang disebut dengan sebutan konflik loyalitas anak dalam sengketa hak asuh. Nah, jadi maksudnya adalah salah satu masalah yang paling sering terjadi dalam sengketa hak asuh itu salah satunya adalah loyalty konflik atau konflik loyalitas, yang mana konflik tadi itu terjadi ketika anak merasa dipaksa secara langsung maupun tidak langsung untuk memilih salah satu orang tuanya. Jadi secara psikologis anak pada dasarnya mencintai ayah dan ibunya secara bersamaan. Namun ketika kedua orang tua berada dalam konflik yang berkepanjangan, anak sering merasa bahwa menunjukkan kasih sayang kepada salah satu pihak berarti mengkhianati pihak lainnya. Misalnya, ketika anak terlihat dekat dengan ayah, ia mungkin merasa bersalah kepada ibunya. Nah, ketika menunjukkan kedekatan kepada ibu, ia merasa bersalah kepada ayahnya. Nah, dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Jika dikaitkan dengan kasus Sanya Marwa tadi dan Artarisha juga, sengketa hak asuh anak yang berlangsung lama berpotensi menempatkan anak tadi dalam posisi yang sangat sulit. Nah, anak bukannya menghadapi perubahan struktur keluarga akibat perceraian, tapi juga menghadapi tekanan untuk menyesuaikan diri dengan konflik yang terjadi antara kedua orang tuanya. Nah, jadi di sini adalah yang paling terdampak pada kasus ini tuh yang pertama dasarnya Marwa atau Riksha dan juga anak-anaknya. Jadi tidak hanya hubungannya tetapi juga psikologis mereka masing-masing. Kemudian apa sih masalah utama yang sering dihadapi dalam perceraian tadi? Nah, yang pertama itu yang paling berhak mengasuh anak itu adalah yang jadi masalah utama dalam kasus perceraian tadi. Kemudian bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan mengenai hak asuh anak, bagaimana menjamin kepentingan terbaik bagi anak, bagaimana dampak konflik orang tua terhadap perkembangan psikologis anak, dan juga bagaimana hukum Islam memandang hak asuh anak pasca perceraian. Nah, di dalam hukum positif, di dalam sengketa hak asuh anak itu tuh pasti ada tuh namanya aturan apa aja yang terkandung dalamnya. Yang pertama itu ada pasal 28B ayat 2 Undang-Undang NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan juga memperoleh perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Nah, ketentuan itu menunjukkan bahwa negara wajib menjamin perlindungan terhadap anak termasuk ketika orang tua mengalami perceraian. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mana undang-undang ini tuh mengatur akibat hukum dari perceraian dan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perkawinan berakhir. Nah, yang ketiga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk diasuh, dilindungi, dididik, dan memperoleh lingkungan yang mendukung perkembangan fisik maupun mentalnya. Nah, yang keempat yaitu komplikasi hukum Islam. Nah, komplikasi hukum Islam atau KHI yang secara khusus mengatur mengenai hadalna atau hak pemeliharaan anak setelah perceraian. Kemudian pasal-pasal yang relevan dari kasus ini. Nah, yaitu pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa setelah perceraian, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Dengan demikian, perceraian itu tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Ada juga pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan juga melindungi anak. Nah, selain itu, pasal 105 komplikasi hukum Islam mengatur bahwa anak yang belum mumais atau belum berusia 12 tahun pada dasarnya berada dalam pengasuhan ibu, sedangkan biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah. Nah, dalam kasus Tani Marwa dan Atarsyah, pasal-pasal tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan siapa yang lebih berhak memperoleh hak asuh anak. Kemudian lanjut, hak dan kewajiban para pihak. Nah, sebagai ibu kandung, Sania Marwa itu memiliki hak untuk memperoleh pengasuhan terhadap anak-anaknya sesuai dengan ketentuan hadona dalam KHI. Selain itu juga, ia memiliki hak untuk menjalin hubungan emosional dengan anak dan berpartisipasi dalam pendidikan serta tumbuh kembang anak. Nah, pada kasus ini saat Sania Marwa dan juga Atarik itu bercerai, anak-anaknya itu yang pertama berumur 4 tahun dan yang kedua berumur 1 tahun. Nah, jikalah dilihat seperti ini, maka sebenarnya Sania Marwa itu lumayan kuat untuk mendapatkan hak asuh anak ini gitu. Kemudian yang kedua, sebagai ayah kandung, Atarsya memiliki hak untuk tetap menjalin hubungan dengan anak-anak meskipun terjadi perceraian. Ia juga memiliki hak untuk mengetahui perkembangan dan juga memberikan
kasih sayang sebagai orang tua. Di sisi lain, kedua orang tua tadi itu memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga kepentingan anak mereka, tidak boleh menjadikan anak sebagai alat untuk memenangkan konflik pribadi pasca perceraian. Juga anak-anak sebagai pihak yang paling terdampak memiliki hak untuk memperoleh kasih sayang, perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan juga hubungan yang yang baik dengan kedua orang tuanya. Nah, bentuk-bentuk penyelesaian hukum yang dapat dilakukan. Sebenarnya penyelesaian hukum dalam perkara ini dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Maksudnya, secara litigasi adalah sengketa hak asuh diselesaikan melalui pengadilan agama yang berwenang memutuskan perkara perceraian dan hak bagi umat Islam. Namun demikian, penyelesaian melalui putusan pengadilan seringkali tidak cukup apabila tidak didukung oleh kesadaran kedua belah pihak. Oleh karena itu, mediasi keluarga menjadi sangat penting untuk mengurangi konflik dan menjaga kondisi psikologis anak. Nah, dalam kasus ini, penyelesaian terbaik bukan hanya melaksanakan putusan pengadilan, tetapi juga memastikan bahwa anak itu tetap memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya. Nah, dalam analisis hukum Islam, Rasulullah SAW itu pernah bersabda kepada seorang ibu yang mempersingkatkan anaknya, yaitu an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an umirtu qalat ya Rasulullah inni ibni hadza kana batni lahu wi'ain wa tudri wa sadri lahu siqain wa hijri lahu hiwain wa inni abahu talaqani wa uridu an yantazi'ahu minni faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anti ahakku biha malam tankiha. Nah, dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya seorang wanita itu pernah berkata, wahai Rasulullah, anakku ini dahulu perutkulah yang menjadi tempat wadahnya, payudarakulah yang menjadi sumber minumannya, dan pangkuankulah yang menjadi tempat menjaganya. Namun, ayahnya telah menceraikanku dan ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, engkau lebih berhak terhadap anak itu sama engkau belum menikah lagi. Nah, gimana sih pandangan hukum Islam terhadap kasus seperti itu? Nah, dalam hukum Islam mengasuh anak disebut hadonah. Nah, hadonah merupakan kewajiban memelihara, mendidik, melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak sampai anak mampu mengurus dirinya sendiri. Nah, mayoritas ulama berpendapat bahwa anak yang belum mumayyiz lebih berhak diasuh oleh ibunya karena ibunya dianggap memiliki kedekatan emosional yang lebih kuat dan lebih memahami kebutuhan anak pada usia tersebut. Apabila dikaitkan dengan kasus Sania Marwa dan Autoriksya, maka prinsip hadonah itu menjadi dasar penting dalam menentukan siapa yang paling layak pengasuhan anak. Nah, tadi umurnya itu belum mumayyiz, masih di bawah. Berarti sebenarnya Sania Marwa bisa mendapatkan haknya seharusnya. Namun demikianlah Islam tidak hanya mempertimbangkan status ibu atau ayah saja, melainkan juga mempertimbangkan kemaslahatan anak secara keseluruhan. Seperti yang dikatakan di awal tadi, bahwasanya saat putusan benar-benar sudah keluar, anak sudah terbiasa dengan lingkungan ayahnya, makanya tidak bisa dipaksakan. Akhirnya mempertimbangkan psikologis anak, maka anak-anak tetap bersama dengan ayah, karena jika dipaksakan mereka akan merasa bahwa konflik ini benar-benar serius, jadi mereka bisa terguncang sakit psikologisnya. Kemudian ketentuan komplikasi hukum Islam pasal 105 KHI menyatakan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun berada dalam pengasuhan ibunya. Yang kedua, biaya anak yang telah mumayyiz dapat memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Yang ketiga, biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, posisi ibu dalam pengasuhan anak itu memperoleh perlindungan yang cukup kuat dalam hukum keluarga Islam. Nilai keadilan dan kemaslahatan. Nah, tujuan utama Islam itu bukan hanya menentukan pemenang dalam sengketa, tetapi juga menciptakan kemaslahatan. Jadi dalam kasus ini, kemaslahatan itu tidak dapat diwujudkan dengan memastikan bahwa anak memperoleh lingkungan yang aman, kasih sayang yang cukup, pendidikan yang baik, serta hubungan yang sehat dengan kedua orang tuanya. Prinsip ini sejalan dengan syariah dengan maqasid syariah, khususnya hifz an-nasl dan juga hifz an-nafs. Nah, ada pun langkah pencegahan agar kasus serupa itu tidak terjadi. Nah, menurut saya pribadi, konflik tadi itu antara Sania Marwa dan Atarik itu bisa aja dicegah melalui pendidikan pranikah yang lebih dulu komprehensif. Jadi pasangan itu saat akan menikah tuh perlu memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga.
Jadi seandainya memanglah terjadi perceraian, mereka bisa setidaknya tidak egois dan memegang emosi masing-masing. Karena apa? Karena pola komunikasi yang sehat serta tanggung jawab terhadap anak. Selain itu, konseling keluarga juga perlu diperkuat agar masalah rumah tangga dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi konflik yang berujung pada perceraian. Nah, langkah-langkah pencegahan agar kasus serupa itu tidak terjadi. Jadi seperti yang pertama, upaya mediasi dan penyelesaian konflik keluarga. Jadi diusahakan jika memang ada konflik, maka dilakukan mediasi. Jika memang mediasi tidak bisa, maka baiklah perceraian tetap dilakukan tapi dengan tidak memikirkan keegoisan masing-masing. Kemudian yang kedua, perlindungan terhadap perempuan dan anak. Nah, jadi perempuan dan anak itu kan seringkali menjadi eh, salah satu yang paling rentan dalam konflik gitu kan, biasanya paling dirugikan. Nah, oleh karena itu negara itu harus memastikan bahwasannya perempuan memperoleh akses terhadap keadilan dan anak memperoleh perlindungan dari dampak psikologis konflik orang tua. Yang ketiga, edukasi hukum pada masyarakat. Nah, masyarakat itu perlu banget diberikan pemahaman bahwa perceraian bukanlah akhir dari tanggung jawab, tapi sebagai orang tua juga tetap wajib melanjutkan tanggung jawabnya sebagai orang tua walaupun sudah berpisah. Nah, banyak kan orang tuh memahami bahwa saat bercerai kewajiban mereka tuh selesai, padahal hukum positif maupun hukum Islam tetap wajib orang tua untuk mengasuh, pendidik dan juga memenuhi kebutuhan anak. Karena itu, edukasi hukum itu mengenai hak asuh anak, nafkah anak dan perlindungan anak perlu terus dilakukan. Nah, jadi solusi terbaik berdasarkan hukum Islam dan positif itu menurut saya solusi terbaik dalam kasus ini adalah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Jadi pun misal memang bercerai, maka dilihatlah yang mana yang lebih mampu, dan juga misalnya sudah jatuh hak asuhnya kepada ibu misalnya, tapi ternyata ayah itu lebih mampu baik apa secara psikologis maupun yang lain-lainnya, maka tidak masalah. Yang penting adalah tidak atas keegoisan dalam memutuskan. Yang kedua, meskipun terdapat putusan pada yang harus dihormati, paksanya tetap harus mempertimbangkan kondisi psikologis anak. Nah ya, kemudian anak juga harus tetap memiliki akses untuk berinteraksi dengan ayah maupun ibunya agar kebutuhan emosinya tetap terpenuhi. Jadi jangan sampai hak asuh sudah di ibu, maka tidak tidak boleh bertemu dengan ayah, itu sebaiknya jangan dilakukan. Nah, dengan demikian tujuan hukum tidak hanya tercapai secara formal, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan dan juga kemaslahatan yang sesungguhnya. Nah, baik, kesimpulan yang bisa saya simpulkan adalah dari kasusnya Marwa dan Atarik ini tuh banyak perceraian yang tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tapi juga persoalan psikologis dan sosial kompleks. Contohnya eh, saat anak-anak dipisahkan dari ibunya, pasti ada rasa sedih, rasa kecemasan yang tadinya bersama-sama tiba-tiba berpisah seperti itu. Jadi seharusnya memang mediasi adalah cara terbaik. Jikapun memang cerai, maka jangan sampai keegoisan itu dikedepankan. Nah, dalam perspektif hukum positif itu penyelesaian perkara harus berpedoman pada UUD 1945, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan komplikasi hukum Islam. Dari perspektif hukum Islam, prinsip hardonah dan kemaslahatan anak menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pengasuhan anak. Seperti tadi, walaupun sudah jatuh putusan bahwasannya hak asuh anak dipegang oleh Sania, tetapi karena masalah psikologis tidak bisa diambil paksa karena itu akan mengganggu psikologis anak. Nah, oleh karena itu, setiap penyelesaian sengketa keluarga harus berorientasi pada perlindungan kesejahteraan dan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Baik, sekianlah dari kami, dari saya Nadia Ilazarul Hidayah. Terima kasih kepada dosen saya Ibu Nadia yang sudah memberikan banyak ilmu selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.